Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keberkatan, salam daripada Borneo Sabah, Kota Kinabalu. Ya, Alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, yang terletak di belakang Maybank Alam Mesra. Hari ini kita buat penggambaran tentang Saga FLX Part 2, yang mana orang ini datang, saya revise balik Part 1. Orang ini datang di towing dan dimaklumkan dia sudah tukar crankshaft sensor, sudah tukar bateri, dan dia sudah pergi 3 workshop, tidak jumpa masalah dia. Dan Part 1 kita sudah bagi tahu punca-puncanya dan apakah masalah sebenarnya kereta ini. Dan hari ini Alhamdulillah setelah kita tukar benda yang bermasalah, akhirnya customer tidak perlu ganti TCU, walaupun keluar di situ TCU not correlation, tidak perlu ganti APP acceleration position sensor dekat kaki, tidak perlu ganti. So kalau ikut scanner tu begitu. Lepas tu kita tidak perlu ganti lagi speed sensor dalam gearbox tu, ada dia kata speed sensor lah apa benda tu dalam gearbox CVT dia. Dia bahasa TCM lah. Siapa tengok Part 1 tu boleh nampak sana Part 1. So kita hanya ulas revise saja supaya kita belajar sama-sama mengenal pasti suatu masalah. Dan persoalan yang pertama yang kita mau bahas, betulkah benda ini kecil saja punya hal, tapi dia boleh menyebabkan efek yang sangat besar. Bayangkan kalau TCU-nya harga berapa? Second, 1,000 lebih. Kalau kita ganti ECU lagi, dia bilang ECU pun masalah. APP acceleration position sensor, kalau tidak silap saya, mahal juga, dalam 300 lebih, ataupun kalau ori pun mungkin dekat 600 bawah tu yang pedal sensor tu. Saya tidak tahu lah, tapi semua ratus lah. Lepas tu kalau kita ganti bateri, orang ni sudah ganti bateri tu, tengok. Bateri sana baru, bateri lama di atas saya pakai balik. Itu bateri baru dia. Jadi untuk sebelum lebih lanjut, apa-apa pekerjaan kita, ya, saya terlupa, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lebih lanjut bercerita, sebenarnya apa masalah ini kereta? Betulkah selepas saya ganti alternator masalah ini selesai? Dan Alhamdulillah, apa yang dijangkakan di situ memang selesai. Dan ketika dia datang ini kereta, sebenarnya bateri yang sana tu, kalau kita tengok bateri yang ini nih, masa dia towing, ya, masa dia towing, ini bateri berada di sini, ini bateri lama dia tukar. Sekarang enjin tengah hidup, maknanya kereta tengah steady. Coba tengok kameramen, enjin tengah hidup. Jadi adakah saya ganti bateri dia? Tidak ada saya ganti bateri dia. Tengok meter, ada keluar logo enjin kah, matahari kah, logo bateri kah? Tidak ada keluar. Jadi bateri yang dia ganti ini tidak rosak, camshaft sensor pun tidak rosak. Jadi apakah sebenarnya masalah ini kereta? Masalahnya ada alternator. Baiklah, kita bahas. Soalan yang paling penting, yang menjadi tanda tanya sekarang, kan dia hantar pergi 3 bengkel. Persoalan dia, kenapa semua bengkel tadi tidak jumpa? Mungkin dia terlepas pandang. Saya tidak salahkan bengkel itu juga. Mungkin dia terlepas pandang tentang bagaimana kita menganalisis suatu masalah tu. Yang kedua, saya pun tidak salahkan juga customer. So kenapa dia pun baru beli ini kereta? Satu. Yang kedua, ini kereta tidak keluar pun logo bateri. Tidak keluar logo bateri. Kenapa dia tidak keluar logo bateri? Saya ada serangkan di Part 1. Saya akan revise sedikit lah, ada di sebelah kanan saya nanti. Kenapa dia tidak workshop 3 tadi tidak cek? Mungkin dia terlepas pandang. Mungkin. Yang kedua, kalau betul-betul alternator masalah, persoalan yang paling penting dalam isu ini, kalau betul-betul bateri alternator tidak cas, kenapa logo bateri yang ini tidak keluar? Sini kameramen. Nih, betul tak tidak? Sini kameramen. Ketika enjin ini RPM jalan, kenapa logo bateri kalau nak masuk charging, kenapa dia tidak keluar logo bateri itu di sini? Saya kasih mati dulu. Oke, ini kereta, kita on, tengok bateri ini. Ini bateri ini. Kenapa dia tidak keluar? Oke, kalau betul charging tidak masuk. Oke, saya akan jawab. Saya start. Sekarang one kick, bateri yang sama. Ini bateri Emeron yang asal dia pergi ganti di kedai bateri. Dia bilang kedai bateri dia masalah. Bateri dia sudah beli, yang ini yang baru. Yang baru, dia sudah beli yang baru, dia jalan RPM gila. RPM jadi gila. Kenapa boleh gila?
Dia sudah beli bateri baru pun gila juga. Jadi sebenarnya siapa yang gila ini? Ya, jadi benda-benda beginilah yang kita kena paham bahwa kita kena cek balik basic dia. Kenapa saya tidak salahkan workshop dan saya tidak salahkan juga customer? Ya, pertama sekali logo bateri tidak keluar. Kenapa logo bateri tidak keluar sedangkan charging tidak masuk? Sebab kita kena paham diagram. Oke, jadi kenapa dia tidak keluar? Di sini saya kasih paham. Oke, sekarang ini hari itu kita sudah terangkan bagaimana diagram dia. Diagram bagaimana lampu logo cek bateri ini daripada kunci keluar, daripada kunci masuk, karan positif, ini negatif. Jadi ketika stop engine puli tidak berpusing, mentol menyala. Ketika puli berpusing, cas negatif tidak akan dihantar. Betul? Oke? Masalah dia sekarang kan, kenapa lampu bateri tidak keluar sedangkan charging tidak masuk? Dia punya jawaban adalah, ya, yang masalah bukan di sini. Sekejap, hold dulu. Masalah dia sekarang, masalah dia sekarang. Saya nak jawab kenapa kalau charging tidak masuk. Saya jawab tadi persoalan dia. Sebab itu saya tidak salahkan owner, saya tidak salahkan mekanik. Mungkin dia terlepas pandang. Kalau charging tidak masuk, kenapa logo ini tidak keluar? Dengan alasan mentol hidup. Sebab yang bermasalah itu yang ini. Kabel charging pergi bateri itu yang longgar atau yang bermasalah. Sedangkan kabel di sini bersambung. Sebab mentol hidup ataupun menyala ialah negatif di sini. Ini masih bersambung. Ini daripada kunci. Dua wayar. Sebab itu kenapa logo bateri tidak menyala, sebab logo negatif ini tidak terputus. Kalau anda kata kabel ini terputus begini, menyalalah dia, ataupun karbon habis, menyalalah dia. Taulah dia charging tidak masuk. Tapi isunya kereta ini bukan yang kabel ini yang bermasalah. Yang bermasalah kabel yang besar ini bermasalah ke sana, dia longgar. Oke, coba kameramen sini, saya revise balik. Oke, coba tengok. Yang bermasalah adalah yang ini. Tengok kesan bakar nih. Kameramen boleh tengok. Tengok kesan terbakar. Yang longgar nih, yang bermasalah adalah charging yang menuju ke bateri. Sekali saya ambil saya revise balik. Oke, contoh. Oke, ini contoh lah, kita try ya. Kita try. Kenapa pengguna ataupun mekanik berengkali terlepas pandang benda ini? Sebab yang bermasalah bukan di input, yang bermasalah adalah di output wire lembut tuh. Begitu. Jadi sekarang kita buat perumpamaan begini. Kita buat perumpamaan begini. Oke. Oke, gini. Oke, kita ini charging, ini grounding. Oke, kita jepit grounding sini. Oke, kita jepit grounding. Saya terangkan balik di part 1, mungkin ada yang terlepas. Bagian rajin tengok part 1, boleh tengok balik. Oke, sekarang ini yang positif. Ini tengok kameramen sini dekat sikit. Negatif tuh yang tanda negatif lah. Nih, negatif nih, negatif grounding, positif nih. So yang ini adalah positif pergi sini. So yang ini wire 2 nih, yang satu daripada kunci, satu lagi daripada pergi meter tadi. Yang bermasalah tadi ini bukan wire sekejap Oke. Yang bermasalah sekarang, kenapa logo bateri tidak keluar? Yang bermasalah bukan di salah satu wire nih. Yang bermasalah longgar tadi adalah di wire output nih. Ini yang longgar, yang pergi bateri charging. Syarat untuk charge mesti ada satu pergi meter mentol, satu lagi pergi dari kunci. Jadi yang bermasalah sekarang, kenapa tidak detect lampu itu tidak menyala? Sebab lampu ini tidak bermasalah. Yang bermasalah yang output tuh. Apabila output yang bermasalah, lampu mentol itu tidak akan menyala. Sebab dia anggap itu charging. Sebab kita tahu mentol ini akan menyala banyak sebab. Satu, bila karbon habis. Bila karbon habis. Nih, bila karbon habis, dia tidak akan hantar signal, dia akan bersambung terus bila karbon habis. Dia akan hantar signal negatif berterusan. Tapi sekarang ini, wire yang ini tidak terputus.
Maknanya karbon pun tidak habis dalam alternator ini, karbon pun tidak habis, tetap dia mengecas. Cuma cas tu yang daripada alternator tidak lari ke sini. Dia longgar di permukaan menghasilkan spark, dan sekarang ini kita tidak dapat baiki spark tadi menghasilkan masalah pada alternator sendiri. Walaupun alternator ini memang sudah memang ada tanda-tanda awalan mau rosak, cuma dia tak keluar si logo bateri di sini. Sebab wire ni bersambung lagi. Andai kata tadi karbon tu habis ataupun rectifier tu masalah, dia mengecas, cuma cas tu tidak sampai ke bateri sebabkan longgar ni saja. Tapi proses ini memang on the way sudah merosak. Sebab semalam kita try usik, dia sudah keluar logo bateri. Masa dia hantar, dia charging, owner sendiri cakap memang tidak ada logo bateri keluar ketika enjin hidup. Kalau ada logo bateri, aku rasa dia akan tukar juga alternator, sebab dia tidak tahu. Jadi hari ini alhamdulillah kita tahu. Benda yang kita tidak tahu, kita belajar sama-sama. Sekiranya ini tidak rapat, charging tidak akan masuk, logo bateri tidak akan menyala, sebab wire yang untuk dia menyala adalah negatif di sini. Karbon bagus, rectifier bagus, regulator bagus, macam mana dia mau menyala? Cuma current sudah dihantar di terminal ini. Cuma terminal ini longgar dan tidak dihantar, menyebabkan lampu tidak hidup, sedangkan charging tidak masuk. Sebab isunya sekarang hanyalah longgar, dan memang alternator ini sudah, kalau kita tengok sudah kameramen, kita tengok memang sudah lusuh-lusuh sudah ni. Ada kesan ni, memang lama sudahlah. Kita tengok di bateri dia. Nah, hangus, memberi efek, jadi percikan api itu membakar dia sendiri. Jadi ni karbon pun sudah semalam kita tes, kita usi ini soket menyala sudah masa kita running. Kalau sebelum kita usik, memang benda ini tidak akan bermasalah besar lah. Maksudnya tidak perlu ganti tisu. Ya, oke? Jadi isu yang seterusnya yang saya mau bahas, kenapa kita scan dia keluar, kenapa kita kita lepas ganti alternator, benda itu hilang dengan serta merta. Oke, masa dia scan tadi, saya padam Oke, isu yang sekarang kereta ini, pertama dia punya isu adalah RPM gila, terus pergi 8. Kedua isunya kita scan keluar apa dia? Banyak yang keluar. Dia keluar pertama crankshaft, orangnya sudah ganti crankshaft sensor. Lepas tu keluar lagi APP sensor, acceleration position sensor keluar. Lepas tu dia keluar lagi apa lagi tu? Speed sensor kah dalam gearbox tu? Banyak yang keluar. Soalan dia sekarang, takkanlah kita mau ganti semua benda ni? Dan owner ni sempat ganti 2 saja, yaitu bateri dan apa lagi dia ganti? Crankshaft sensor. Crankshaft sensor. Dan benda ini dia sudah bagi tahu saya di sini. Dia minta tolong lah. Dia minta tolong. Dia kata, abang tolonglah saya, dia bilang. Saya pun kata bukan pandai, tapi inilah message dia. Dia minta tolong sebab benda ini sudah ganti banyak. Saya pun cakap dengan dia, saya cuba saya tolong mana yang mampu. Dan ini bateri dia yang asal. Ini bateri dia yang asal. Ini bateri dia asal, saya gambar. Lepas tu awalan dia chat aku begini. Okey, ini awalan dia. Kita tengok. Atau saya sudah okey bang, apa-apa tolong laban 3 workshop sudah hantar, tidak dapat detect. Mana tahu abang jadi asbab Allah pilih. Yalah alhamdulillah. Jadi ini kereta ni dia towing. Kalau kita tengok dia towing kereta ni. Ya. Kita nampak ada dia towing kata tadi, gambar towing. Ini gambar towing. Ini kameramen boleh nampak dia towing. Ya, sorry, pelik number nampak kah? Aduh. Ya, sepatutnya pelik number tak boleh nampak. Minta maaf pada owner lah. Jadi sekarang ni isunya sekarang ini masalahnya ialah satu saja, yaitu alternator problem. Jadi kalau alternator problem, kenapa diorang tak ada detect? Sebab saya tahu ni benda. Satu ialah melalui scanner saya. Masa mula-mula dia datang ini kereta, kalau kita tengok scanner asal dia, saya hantar dengan owner dia. Ini dengan owner dia saya hantar. Okey, saya hantar dengan owner dia. Ini gambaran awalan masa saya hantar dengan dia. Okey. Sekejap saya hantar kalau boleh. Ni. Coba kameramen tengok.
Ini kita sudah cas bateri dia 11.92. Tes 11.92. 11.76. Alternator. Tidak masuk ni cas ni. Ini pun kita setelah cas bateri itu sebab dia weak tidak boleh start. Jadi sekarang setelah kita pasang alternator, okey kameraman boleh tengok alternator baru. Nih, alternator baru tengok. Flash dia. Kita sudah pasang. Adakah masalah crankshaft sensor, APP sensor, speed sensor, bateri baru ganti 2 kali, sudah selesai. Sebenarnya bateri tidak ada isu, crankshaft sensor tidak ada isu. Sekarang ini kita try scan, saya akan start. Kereta ni one kick ke tidak? Okey. Sekarang kita akan start. Okey. Okey. Bateri yang sama, ini bateri yang asal. Bateri baru dia. Mana bateri barunya? Ini. Okey. Ini bateri baru dia. Ini masa dia sampai bateri baru dia. So bateri lama dia saya pakai balik. Enjin hidup. Tengok kameraman. Hidup Tengok meter. Tengok suhu enjin memang dari tadi hidup. Jadi mungkin ada yang bercakap lah, kalau sekejap memang lah ada masalah. Coba kalau dia lama panas sudah. Ini panas sudah ni 3 bar ni. Ni tengok 3 bar sudah. Tengok 3 bar. Jadi dari tadi kereta ni kita running supaya kita mau tengok betul ke ada masalah. Logo bateri pun tiada keluar, RPM pun steady, ya. Ini APP sensor ni. Kita kasih mati dulu, kita try one kick ke tidak, kita tengok. Kita start. Bateri yang sama. Tidak perlu ganti bateri, sepatutnya tidak perlu ganti TCU. Sebab dalam scanner itu TCU. Jadi saya mau menjawab ke perkataan tadi, kenapa apabila bateri tidak sempurna, charging tidak lengkap, kenapa semua jadi gila? Senang saja mau paham. Ya, macam kita lah orang, kita tengah lemah, tidak ada tenaga, tidak ada kekuatan lah, maksudnya kita tidak cukup makan. Macam mana kita mau buat keputusan dengan baik sekiranya tenaga kita tidak ada? Untuk kereta pun begitu, dia perlukan tenaga. Tenaga dia dalam bentuk elektrik, bentuk arus elektrik, untuk dia bekerja TCU, untuk dia bekerja signal-signal semua, sensor, aktuator, untuk bekerja semua ni dia perlu elektrik. Kena lagi elektrik tidak stabil. So sekarang kita tengok, setelah kita scan, apa fault code yang keluar kalau ada. Sekarang kita tengok, kita try scan balik. Okey. Apa? Okey, kita scan Okey. Enjin sekarang normal. Tiada pun dia cakap lagi gearbox saya tidak ganti TCU. Sekarang TCU normal sudah, betul. SRS, airbag, okey semuanya. Jadi masa mula-mula dia datang, TCM pun kena ganti sebab dia kata not komunikasi, tiada communication dengan TCU. Kalau kita pikir, kalau saya jahat tadi saya ganti TCU ni, ada lagi untung 1.000 lebih. Kalau saya jahat lagi saya ganti tu APP sensor dekat kaki tu, acceleration position sensor. Yang crankshaft sensor tu saya tidak gantilah sebab dia sudah ganti di workshop lain. Bateri pun apa boleh buat lah, nasibnya jadi bateri baru tu dia boleh sedekah kali dengan aku. Okey, jadi sekarang kita masuk data stream. Itu hari data stream kita masuk 11 poin lebih, itu pun kita sudah charging. Sepatutnya hidup enjin mesti 13.5. Ada saya bagi tahu di sini kan? Alah, sudah saya padam. Okey, sekarang kita masuk ECM. Tengok berapa charging dia. Okey, kita select all. Dia punya charging 13.88. Tengok battery voltage 13.88. Betul lah? Bagi yang ada scanner, bagi yang tiada scanner, kita juga boleh menggunakan multimeter. Kita tengok dulu multimeter. Kita boleh tengok di sini juga. Pakai tester bateri. Ini. Kita jepit di sini. Okey. Kita jepit. Okey, kita tengok. Kameraman boleh nampak sini. Saya buka plastiknya. Okey, kita tengok bateri test. Ini bateri test dia. Tengok. Okey, kita start ya. Kita testing bateri test. Kan baterinya dia kata rosak. Kita test bateri itu. Betulkah dia rosak? Apa dia cakap? Good battery. Kalau dia test tadi pakai dia ketika bateri weak, memanglah tidak bagus bateri. Dan charging dia 14.05 watt. Tengok.
Health kesehatannya 100%. Cantik nih bateri tahu. Kenapa lah dia ganti itu? Kesehatan dia macam kita lah. Tengok kesehatan bateri itu. Kesehatan dia 100%. 580 cc. Wah, timahnya dia fit nih. Timah dia. Jadi kita tengok charging dia. Kita tengok charging. Tengok kameramen. Tengok charging test Dia tes. Saya pergi rest dulu. Sekejap dia tunggu suruh rest. Okey, saya rest dulu sekejap. Kameramen boleh nampak tekan enter selepas saya rest. Okey. Okey, sekarang tekan enter, berapakah charging? Adakah dia cakap normal? Kalau normal dia akan cakap normal. Okey, sekarang tengah testing. Charging normal. Tuh. Charging normal, bateri okey. So bateri okey, charging normal, apa yang masalahnya sekarang? Komputer pun bagus, macam kita lah, cukup makan, cukup rehat, cukup tidur, cukup protein, cukup sayurnya, segala-galanya, kita akan jadi sehat. Tapi bila kita tidak cukup tenaga, macam-macam penyakit datang. Penyakit kapialu lah, demam lah, selesma lah, jerawat macam-macam keluarlah, jerawat batu lah, minta maaf lah, ini pengandaian saja. Ya, sebab kita punya antibodi tidak kuat, tenaga kita tidak kuat melawan penyakit. Jadi keluarlah macam-macam penyakit, TCU lah, APC sensor lah, kerasap sensor lah, chemsap sensor lah, speed sensor lah, semua masalah itu keluar. Sedangkan masalah ini sebenarnya daripada kereta itu tidak cukup tenaga, tidak cukup power. Sebab itu kita perlu menjaga ini condition kereta. Satu, bateri dia, minyak hitam dia, air dia, semua sistem pendinginan, sistem minyak, sistem api kena jaga. Apabila kita menjaga ini kereta dengan baik, insya Allah kereta itu panjang umurnya. Begitulah dia punya perumpamaan kereta ini. Jadi kalau saya jahat tadi, saya ganti itu TCU, sebab ownernya sudah suruh saya ganti TCU. Owner sendiri Oppo suruh ganti TCU. Saya bilang jangan dulu, jangan ganti TCU, jangan ganti TCU dulu. Pastikan voltage itu stabil dulu. Jadi alhamdulillah voltage sudah stabil. Kita tengok. Dia bilang tadi APP sensor. Kita tengok. Kameramen ini acceleration APP sensor, itu acceleration pedal position. Okey? Tengok, saya rest dia akan berubah tuh. Sekarang kita tengok. Tengok berapa minit sudah? Kameramen berapa minit? 22 minit. Kita hidup aircon. Okey, kita on aircon. Okey. Cuma minyak dah ada. Nanti suruh ownernya lah. Suruh ownernya ni apa? Beli minyak kasih full. Gunakan budget tadi. Okey, sekarang kita tengok. Dalam keadaan hidup aircon pun 13.73. Okey, hidup aircon tengok aircon kelas engage on aircon ni nampak ni tasbih ni Orangnya ni alim jugalah, ada tasbih ni. Okey. Jadi air condition on semua. Jadi kita bagi aircon dalam supaya kita okey. Acceleration position sensor ni, tengok kaki saya di bawah. Tengok pedal kaki, kasih press. Okey, saya rest. Tengok. Tu. Nampak? Berubah. Gitu. Jadi dia payah gantilah APP sensor tu, itu acceleration position sensor kaki ni. Ini mahal ini. Kalau nak silap saya 600 kah? Nah, kena lagi harga-harga matilah. Jadi tidak perlu ganti. Yang kita perlu ganti satu barang saya itu alternator saja. Jadi pengajaran kepada benda ini ialah jangan menyalahkan satu benda dulu sebelum kita balik kepada basic. Basic dia mesti charging cukup, tenaga cukup, dan sensor itu bekerja dengan sempurna. Jangan salahkan sensor, jangan salahkan TCU. Sebab kena ingat, TCU bekerja sebab ada elektrik. Sensor pula bekerja ikut arahan TCU. TCU lagi sekarang tidak dapat cukup tenaga. Gila lah dia. Dia pun kili-kili bagi arahan. Gila-gila. Macam kita lah. Dah cukup tenaga. Kita pun bagi keputusan tidak tepat. Macam gila-gila juga kita. Sebab tidak sempurna. Ya. Jadi faham Jadi itulah maksudnya kita kena konfirmasi dulu. Maksudnya kasih confirm dulu, harus cukup ke tidak sebelum kita menyalakan satu barang. Okey, itu saja video ini. Saya rasa part 2 ini cukup saja sebab benda ini kecil. Kalau kira terlepas pandang ataupun tersalah bagi maklumat ni, tersalah diagnosis, mungkin orang tu akan ganti TCU. Kasihan owner tu. Mungkin juga dia ganti macam-macam lagi hal dia akan ganti. Jadi itu sajalah perkongsian pada hari ini. Apa nasihat saya ialah sebelum kita buat sesuatu barang, saya tahu ini masalahnya kereta sebab saya scan dulu. Kita scan dulu, tengok data streamnya, tengok apa sebenarnya masalah. Sebab kereta ni tiba-tiba mati. Kenapa tiba-tiba mati? Coba kameramen sini. Ini RPM dia kata mati, tiba-tiba dia pergi 8. Sebanyak saya tengok dulu kamera. Sekejap saya hantar. Nanti orang cakap saya buat cerita. Jadi saya akan buktikan.
boleh sudah terus. Jadi kita akan buktikan saya punya perbualan. Memang RPM nih, dia tengah-tengah jalan nih, ini nih minta maaf ini RPM. Tiba-tiba dia mati tengah memandu. Terus ini meter pergi 8. Kenapa jadi begitu? Iyalah memanglah dia begitu bila arus elektrik tidak ada. Sebab otak ini semua tidak dapat bekerja. Nah kalau kita tengok chat saya dengan owner dia cakap, tolonglah bang, merayu pula dia. Kita bukan pandai sangat pun, tapi orang minta tolong, kita tolonglah. Ya, yang penting bagi masa, jangan sombong. Itu sialah. Jangan bila datang sini di bengkel saya macam seolah-olah dia tahu semua. Orang begitu memang saya tidak akan tolonglah. Pergi cari bengkel lain. Pasal kita cuba jujur dengan kamu tidak menghargai kejujuran tu. Minta maaf saya lah. Saya kita ini yang mahal bukan duit. Ya, yang mahal tu bukan duit. Yang mahal tu sebenarnya mana-mana bengkel tu adalah kejujuran bengkel itu. Ya, sebab duit semua orang boleh cari, jujur belum tahu semua orang ada. Jadi yang penting kita kena bagi tahu owner dia. Kejujuran tu penting. Jadi hargai kejujuran orang itu tadi. Jadi saya harap pahamlah, bukan saya kata saya paling jujur di ini, tidak. Yang paling penting di bengkel tu jangan pertikaikan harga. Ya, kalau orang tu buat kerja ikhlas, jujur dengan kamu di mana-mana bengkel pun di seluruh Malaysia, di dunia kan di mana-mana, hargailah kejujuran itu. Jangan tanya lagi harga lagi begitu-gitu, nanti kesian bengkel tu dah jujur walaupun murah tapi tidak settle masalah. Apa gunanya murah kan? Tapi masalah tidak settle. Mungkin kita takut begitulah. Bukan kata saya lah, tapi di bengkel-bengkel luar tu yang ada berlaku kejujuran, hargai kejujuran itu. Jadi kita tengok di sini saya Aizat ada hantar saya. Aizat ni adalah, nah coba kameramen tengok. Nah di hantar saya tuh. RPM dia jadi gila tuh. Nampak 8. Okey. Dia cakap, hello bos, boleh tanya mekanika, sudah ganti, kenapa saya begini, sudah ganti bateri sama Christensen pun masih jadi begini, tiba-tiba jalan jadi begini. Inilah dia punya masalah tuh, nampak? Tuh, nampak? RPM pergi 8, jadi gila. Jadi macam mana nak gila kalau nak cukup arus elektrik? Sebab ECU pakai arus elektrik. Okey, itu sahajalah penggambaran hari ini, insyaAllah. Jadi semoga video ini yang serba sedikit, bukan kata saya pandai, tapi semua yang bawa-bawa di sini semua yang dia kasihnya saya tulang. Orang lain tak boleh settle, baru kita disuruhnya. Kalau boleh kasihlah ada daging-daging bah. Jangan tulang-tulang yang lebih-lebihnya orang tu bawa di sini. Bawa sekali dengan isi-isinya, dengan tulang-tulangnya, dengan kulit-kulitnya sekali bawa di bengkel ni. Okey, itu gurau saja. Jadi maksudnya semua orang yang tidak settle masalahnya baru datang sini. Orang lain dah bongkar habis, kesian. Jadi insyaAllah apapun yang penting dalam video ini ialah kita sama-sama belajar tentang kereta. Ya, kita sama-sama membantu mana yang kita tahu. Saya bukan pandai, minta maaf. Saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu. Sekiranya ada salah dan silap, boleh tegur, boleh cakap dalam komen, tapi komen-komen yang berminah. Jangan komen yang kondem. Kalau kondem saya remove terus tu dalam komen. Okey, itu saja, sekian. Satu lagi, jangan lupa subscribe. Itu saja, sekian. Assalamualaikum. Thank you.